Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana hati ini akan hadir kepada dirinya? Bagaimana ingatan kita ini akan hadir kepada dirinya? Maka aku bukakan rahasia aku pada dirinya. Disitulah dia bisa mengenal aku. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tidak di mana-mana. Dia sudah wujud dan telah nyata sebelum adanya diri kita. Dan lebih sempurna nyatanya pada saat diri ini telah ada. Baru kita bisa pahami itu ketika itu telah ada pada diri kita. Nur hidayah dan petunjuk Allah itu. Maka pagi ini menjelang siang Bapak Ibu, kita akan hantarkan kaji ini kepada Bapak Ibu. Awal kita beragama, awal mulanya beragama, ya, sebelum kita diwajibkan, ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, kurban, infak dan sebagainya, ya, sebelum itu maka yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pahami, yang wajib kita kenal adalah ma'rifatullah. Wajib kita mengenal Allah. Jadi sebelum kita beragama, sebelum kita beribadah, wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana hati ini akan hadir kepada dirinya? Bagaimana ingatan kita ini akan hadir kepada dirinya? Ya. Jadi supaya hati kita hadir kepada dirinya, ingatan kita hadir kepada dirinya, wajib dulu kenal Allah ini ya. Kalau tidak, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang hampa, percuma dan sia-sia. Ya, la sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat jikalau kamu tidak mengenal Allah itu. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak mengenal yang diibadati. Berarti mengenal Allah itu wajib, bahkan di atas wajib kalau ada hukumnya itu. Sebab Allah itu ruhnya, Allah itu jiwanya. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ada dua orang di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya sama, cara sujud dan duduknya sama. Tapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Jauh sekali Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kita ini dari kita TK sampai sekarang, cara sholat kita tuh sama atau berubah Bu? Sama kan? Aqwalun wa af'alun muftatahatum bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah beberapa ucapan, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sama. Berarti cara perbuatan salat, kelakuan salat sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan kualitas salat di antara mereka berdua, walaupun sama cara salatnya, kualitasnya bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya, yang satu salatnya dia mengenal yang dia sembah. Yang satu salatnya tidak mengenal. Yang satu salatnya ada ruhnya, yang satu salatnya tidak ada ruhnya. Yang satu salatnya khusyuk, yang satu salatnya belusukkan. Itu beda. Ini yang mesti kenal dulu. Allah ini dulu. Ini kuncinya. Ini yang diantarkan Nabi itu. 13 tahun Rasulullah menghantarkannya. Memutuskan ke haji. Kalau Nabi menghantarkan 13 tahun, Ustaz coba hantarkan 3 minggu. Lama 3 minggu, 3 hari. Lama 3 hari, 3 jam. Lama 3 jam, 1 jam setengah. Lama juga sebelum pulang. Sebelum pulang, hari wajah kenal Allah dulu. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan mengenal Allah itu ikro, tilik, dan silau kepada diri. Ini diajarkan Nabi untuk mengenal Allah itu kenal diri. Kalau kita mencari Tuhan keluar diri, tidak akan pernah berjumpa dan bersobok Bapak Ibu. Ini ya pesannya Nabi itu.
Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya. Dicarinya di hutan, dicarinya di rimba belantara. Dicarinya di gua-gua, di dasar laut. Maka dia tidak akan pernah menjumpai dan menemui Tuhan itu di sana. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Allah itu pada dirinya, ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemui Tuhan itu. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang arif billah. Baca alam pada diri, baca diri dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Jadi wajib kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Wajib kita mengenal diri. Kalaulah mengenal Allah itu wajib mengenal diri. Lalu siapa diri kita? Siapa diri kita? Kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya insan. Insan itu rahasiaku dan aku yang rahasia insan itu. Makanya untuk mengenal Allah kenali diri. Karena diri ini adalah rahasia Allah. Siapa yang mengenal dirinya, sadar dia bahwa dirinya itu sebagai rahasia Tuhan. Ketika itulah dirinya itu betul-betul kenal Tuhan. Siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal Tuhan. Apa sebabnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhan, ya, maka ketika itu maka dirinya pun menjadi binasa. Siapa yang telah kenal Tuhan, dirinya itu binasa. Dirinya itu mati, dirinya itu hapus, dirinya tiada dan sirna. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka karam binasalah dirinya, hancur dirinya itu. Ya, jadi syarat mengenal Tuhan itu mesti binasakan diri. Ya. Kalau dirinya masih ada, dirinya belum hancur, belum kenal Tuhan itu baru ngaku-ngaku tuh. Nah, ya, jadi siapa yang telah kenal Tuhan, dipastikan dirinya itu binasa, hancur, mati. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka hancurlah jasadnya itu. Siapa yang telah hancur jasadnya, telah karam dirinya, telah hapus dirinya, ketika itulah nyata Tuhan itu. Nyata Tuhan. Ya, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu huwa, dia. Dianya Allah. Ya. Kullu syai'in. Tiap-tiap segala sesuatu. Halikun. Tidak pernah ada.
Tiap-tiap segala sesuatu itu hancur. Wujudnya itu adalah wujud nisbi. Wujudnya itu adalah wujud majazi. Wujudnya itu wujud bayang-bayang, tidak punya hakikat. Illa wajahahu, yang wujud dan yang nyata hanyalah zat semata-mata. Jadi kalau udah binasa diri kita, tidak ada diri kita lagi merasa diri kita ini yang wujud. Tak ada lagi diri kita ini yang merasa diri kita ini bersifat wujud. Tak ada lagi diri kita ini merasa diri kita ini bersifat sama, bersifat basar, bersifat kalam, bersifat ilmu, bersifat kudrat, bersifat iradat, dan bersifat hayat. Maka ketika itu nyatalah Tuhan itu. Nyata senyata-nyatanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu. Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul melihat Tuhan itu, menyaksikan Tuhan itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Kalaulah alam nyata, diri kita ini nyata, Allah itu lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pula daripada diri kita ini. Namun bagaimana cara melihat dan menyaksikan nyatanya Tuhan daripada alam, nyatanya Tuhan daripada diri kita? Apa kata Nabi? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan yang nyata itu. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan yang nyata, lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pada dirimu. Hatta tamutu. Sehingga kamu betul-betul mati. Sehingga kita betul-betul hapus wujud diri kita. Kalau wujud kita belum hapus, keakuan kita masih ada, kita yang merasa, maka selama keakuan kita ada, masih merasa, maka selama itu kita tak akan pernah bisa melihat Tuhan yang maha nyata itu. Maka syaratnya untuk bisa menyaksikan Tuhan yang maha nyata itu, syaratnya betul-betul kita mesti mati. Apanya yang mesti dimatikan tadi? Yang dimatikan rasa keakuan diri yang merasa itu. Jangan kita merasa diri kita yang wujudnya, itu maksudnya. Jangan kita merasa diri kita yang mendengar. Jangan kita merasa diri kita yang bersifat basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat. Kalau diri kita dah betul-betul tiada, diri kita ini betul-betul tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati, ketika itulah baru nyata Tuhan itu. Ini yang dipesankan Nabi itu, mutu qabla anta mutu. Nih. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Itu yang dimaksud mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Matikan keakuan diri, itu maksudnya tuh. Jangan merasa ada aku-aku tuh maksud Ustaz tuh. Nah. Kalau dah hilang keakuan kita, dah hilang mati wujud kita ini, bahwa kita tidak wujud, kita tidak bersifat. Ketika itu nyata Tuhan itu. Apanya yang nyata? Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, dan nyata pula afalnya. Nyata zatnya Allah, nyata sifatnya Allah, nyata asmanya Allah, dan nyata af'alnya Allah. Kalaulah memang nyata zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah, lalu kemana kesempurnaan tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu? Tempat nyata sempurnanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu, itulah yang dimaksud nyata pada insan.
Nyata pada insan. Kenapa nyata pada insan? Karena insan dikatakan tadi, diri Bapak Ibu dikatakan al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasia diriku dan diriku itulah yang menjadi rahasia insan. Maka insan itulah sebenarnya tempat memandang nyatanya zatku, sifatku, asmaku, dan afalnya aku. Disitulah rupanya untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk berlikuk bermuajahah dengan Allah, nih, untuk bermakrifat, untuk berlikuk, untuk bermusyahadah, untuk bermuajahah, ya, dengan Allah, itu tidak lain, ya, adalah kenalilah akan diri itu. Karena diri itu adalah rahasia daripada dirinya. Maka disitulah, karena diri kita ini rahasia daripada dirinya, tempat memandang nyatanya diri Tuhan itu pada insan itu. Nyata zat sifat asma dan af'alnya. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya zat, tempat memandang nyatanya sifat, tempat memandang nyatanya asma dan af'al, maka insan itu disebut namanya wujudullah. Wujudullah. Atau insan itu ainullah. Atau insan itu hakikatullah. Insan itulah wujudnya Allah, insan itu nyatanya Allah, insan itulah yang sebenar-benarnya Allah tuh. Kenapa? Karena dialah diri yang awal. Dia diri yang awal. Dia diri yang akhir, dia diri yang zahir, dan dia pula diri yang batin. Tak ada awal yang bukan dia, karena dialah yang awal tuh. Tak ada yang akhir yang bukan dia, karena dialah yang diri yang akhir itu. Tak ada yang zahir yang bukan dia, karena dialah diri yang zahir itu. Tak ada yang batin, karena dialah diri yang batin itu. Makanya untuk memandang nyatanya Tuhan, nyatanya zat sifat asma dan af'alnya itu pada insan itu. Insan itulah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Kalaulah insan itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah, kita lihat af'alnya Allah pada insan ini, tempat memandang nyatanya kemana? Asmanya Allah pada insan ini, tempat nyatanya kemana mandangnya? Sifatnya Allah pada insan itu, tempat nyatanya memandangnya kemana? Zatnya Allah pada insan itu, tempat memandang nyatanya kemana? Tempat memandang nyatanya. Tempat memandang nyatanya af'al Allah pada insan, itulah pada tubuh. Tubuh Bapak Ibu ini, itulah nyatanya fiilnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu zahir dan batin, dan Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat itu. Kullu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu lakukan, melihat, mendengar, berkata, bergerak dan diam, semuanya itu nyatanya fi'il aku, dari diriku tuh. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada dirimu itu nggak pernah ada. Kamu melihat sebenarnya kamu nggak melihat. Kamu mendengar sebenarnya kamu tak mendengar. Kamu berkata sebenarnya kamu tidak berkata. Ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu tidak pernah ada. Kamu itu buta, tuli dan bisu. Wa ma indallah baqi. Yang kekal itu, yang abadi itu aku, kata Allah. Aku yang melihat itu, aku yang mendengar itu, aku yang berkata itu, aku yang berbuat nyata pada tubuhmu itu. Makanya ketika Rasulullah terpukul mundur oleh orang kafir Quraisy dengan pasukannya, maka turunlah perintah Tuhan untuk melempari orang kafir Quraisy itu dengan batu yang sudah bercampur pasir kecil.
Ketika itu apa kata Allah? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar ketika engkau melempar. Maknanya, bisakah Rasulullah dengan kaum muslimin mengambil batu kalau tidak ada kudrat? Bisakah dia melemparkan kalau tidak ada keinginan atau iradat? Kalau tidak ada namanya sama basar kalam ilmu kudrat dan hayat. Semuanya itu karena kudrat iradatnya Allah. Karena sama basar ilmu hayatnya Allah. Makanya diri kita ini nggak pernah ada sama sekali. Kalau diri kita tidak pernah ada sama sekali, betul-betul tuli dan buta, serta bisu dan mati, maka diri bapak ibu, diri ustaz ini adalah mazhar. Artinya mazhar. Tempat memandang nyatanya fi'il Allah. Tempat melihat tingkah laku, kelakuan dan perbuatan Allah. Itu yang dikatakan itu. Kul min indillah itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Nah, jadi untuk melihat fiilnya Allah, lihatlah kepada tubuh ini ya. Jadi kalau kita sadar dan kita mampu memahami bahwa tubuh ini ada tempat nyatanya fiil Allah, maka disitulah hendaknya kita ini, hidup ini sampai matinya kita ini, berbuatlah kita dengan perbuatan Allah, berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah, takhallaku bitakhallakillah, berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah. Disitulah nyatanya Rahman dan Rahim Allah tuh. Nah tuh, menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang terzolimi dan teraniaya. Yang ada adalah cinta, kasih sayang cuma itu. Kalau kita mampu memandang fiil Allah tuh, aman tuh. Kalau tidak,